Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Demikian tadi kalimat terakhir dari ucapan Yesus hari ini. Segala perintah hukum Taurat. Ada sekian ratus hukum yang tercantum dalam hukum Taurat itu. Pastilah terasa berat untuk menjalankannya. Jangankan menjalankan, menghafal dan memikirkannya saja orang sering tidak mampu. Jika demikian, hukum Taurat itu hanya sebagai tulisan saja yang dibacakan saat ibadat. Sewaktu Yesus menyampaikan ajarannya di bukit, yang dimulai dengan 8 sabda bahagia, orang banyak dan para murid menyangka bahwa Yesus sedang menyampaikan ajaran baru. Ajaran yang bertentangan dengan hukum Taurat. Atau bermaksud meniadakan hukum Taurat. Dan Yesus menegaskan, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Yesus datang untuk menggenapi, artinya bukan sekedar melengkapi atau menyempurnakan hukum Taurat dan kitab para nabi itu, melainkan Yesus justru memberi makna baru yang terdalam dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu, yakni dengan hukum kasih. Aturan kasih itu membebaskan. Kasih tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat, tidak mengenal syarat-syarat yang seringkali menghambat aturan. Kasih itu bisa dilakukan siapa saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan dalam wujud apa saja. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama, itulah menjadi rangkuman dari Taurat dan kitab para nabi. Itulah hukum baru yang diberikan oleh Yesus. Maka kita bisa yakin benar bahwa ketika kita mampu melakukannya dengan total, maka kerajaan surga tidak jauh dari kita. Kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan dengan totalitas hidup kita dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mengapa? Karena Allah adalah kasih. Hukum kasih juga menjadi tema utama pengajaran Yesus di Bukit Sabda Bahagia. Dengan menghadirkan kerajaan Allah, Yesus sebenarnya menghadirkan wajah Allah yang berbelas kasih. Allah yang Maha Rahim
kepada semua orang. Yesus memandang positif hukum Taurat karena di dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Dengan tegas dikatakan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarahkan manusia kepada Allah. Maka jika orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan setia, ia akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia akan menggenapinya. Yesus tidak pernah menghilangkan apa yang sudah ada dan baik. Yesus berkata dia datang bukan untuk menghapus, tetapi menggenapinya. Yesus menggenapi hukum Taurat dengan hukum kasih, hukum yang membebaskan manusia dari segala hal-hal yang membelenggu. Yesus hendak menyampaikan kritik sosial bahwa banyak orang mengajarkan hukum Taurat namun tidak melakukannya. Yesus ingin memberi contoh sambil mengkritik cara hidup para pengajar waktu itu dan mengkritik penyalahgunaan Taurat. Dalam masa prapaskah ini kita diajak Tuhan untuk setia membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Melalui sabda Tuhan, kita mengenal lebih dalam kehendak Allah yang sangat indah bagi kita, yakni mengasihi, karena Dia adalah kasih. Kita merasakan kehadiran dan kasih Allah Bapa itu dalam diri putranya, Yesus Kristus.